Baik pemirsa, kami masih membahas tema mengenai kenaikan tarif kereta api nasional atau ekonomi bersama narasumber kami Bapak Yusa Cahya Permana. Beliau adalah peneliti Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita ini Pak. Tadi kita sudah menyaksikan ada paket berita dari YLKS sendiri mengatakan bahwa memang ini tidak harusnya pemerintah melihat kondisi masyarakat di mana ada berbagai harga kebutuhan pokok yang juga naik begitu, lalu diikuti juga dengan harga kereta api. Kalau Anda melihat apakah memang kenaikan harga kereta api ini terlalu cepat atau seperti apa kondisinya? Kalau kita bicara masalah kenaikan harga, kita harus memikirkan bagaimana PT KAI sendiri menjalankan aktivitasnya. Kita mungkin bisa meminta mereka untuk menurunkan harga, tapi di sisi lain mereka ada kebutuhan untuk misalkan revitalisasi stasiun, untuk penggantian gerbong, penggantian logo, lalu masalah perbaikan juga. Nah, kalau kita hanya memaksakan tarif murah itu jangan sampai sebenarnya kita memaksakan suatu keadaan di mana pelayanan transportasi harus murah, tapi dari sisi kenyamanan, keamanan, kualitas itu jadi jelek. Jadi kalau kita bicara masalah tarif, kita harus memikirkan bahwa tarif adalah harga yang dibayarkan kepada masyarakat sehingga dia memiliki pilihan untuk mengambil moda itu, tapi tanpa ada kehilangan dari sisi keamanan, dari sisi kenyamanan. Tapi ini kenaikan harganya 150%. Cukup signifikan. Cukup signifikan. Saya contohkan misalkan dari Angke ke kemana gitu misalkan Pak, itu 2.000. Terus kemudian ada 150% ini menjadi 5.000. Ini harganya memang tinggi sekali untuk kenaikannya. Jadi kalau masalah kenaikan harga tinggi, sebenarnya disitulah seharusnya peran pemerintah masuk. Bagaimana pemerintah bisa masuk untuk mengurangi biaya masyarakat. Kita tidak, karena bukan tugas PT KAI untuk menyubsidi masyarakat sebenarnya. Itu adalah tugas pemerintah. Kita jangan sampai salah menyalahkan PT KAI, sementara itu sebenarnya tugas pemerintah. Pemerintah sebenarnya harus memikirkan cara bagaimana subsidi itu bisa sampai kepada yang berhak. Karena kalau kita bicara tarif yang pukul rata seperti ini, itu kita nggak bisa jamin siapa yang naik kereta ekonomi. Apakah yang naik kereta ekonomi hanya benar-benar golongan tidak mampu? Betul-betul harus tepat sasaran. Ya, jadi pemerintah harus mulai memikirkan jalan keluar. Bagaimana menyampaikan subsidi langsung kepada masyarakat. Mungkin bisa dengan kartu pintar. Jadi saat pembelian dia langsung dapat subsidi. Karena kalau tidak, masalah ini nanti akan jadi semacam bola salju makin besar, karena sesuai undang-undang kita akan ada sebenarnya untuk multi operator. Nah, kalau kita hanya membuat, ini kan peraturan digunakan sebenarnya spesifik untuk PT KAI. Nanti ketika akan ada operator lain, apakah akan ada aturan khusus untuk si A, lalu ada aturan khusus untuk si B. Nanti bisa ada masalah hukum di sana, di mana ada pembedaan perlakuan sebenarnya. Nah, jadi, ini seberapa besar sebenarnya fluktuasi harga minyak dan juga kurs dolar mempengaruhi kenaikan tarif kereta api ini? Nanti akan kita bahas usai jeda, Pak Yusa. Pemirsa tetap di tempat Anda, Power Breakfast akan segera kembali.